Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gopantoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini saya akan merespon requestan dari Mas Suget Atan. Mas Suget Atan mempertanyakan burung yang lar, maksudnya yang larnya lebar dan ekornya lebar juga ya. Apa kelebihan dan kekurangannya? Sebenarnya untuk kelebihannya banyak tapi kalau kekurangannya saya belum bisa mencari kekurangannya. Artinya gini loh Mas Suget Atan dan juga teman-teman, kita melihat fungsi lar dan fungsi ekor. Kalau fungsi lar itu untuk terbang, untuk ngangkat tubuhnya terbang ya. Kalau fungsi ekor itu untuk ngerem atau mengemudikan arah dia terbang. Jadi ekor itu sebagai kemudi. Artinya dia saat ngerem, saat membelok, saat turun, kemudian jangan sampai dia menjatuhkan diri, itu dengan adanya ekor yang lebar, bulu ekor bulu ekornya lebar, itu akan mudah bagi dia ya, baik dia berbelok ataupun akan manuver ataupun akan ngerem saat dia sudah sampai di tujuan atau saat landing. Itu fungsi ekor, kurang lebihnya begitu. Secara secara naluriah, ketika burung akan menclok pasti akan dia membuka ekornya, kemudian agak dibengkokkan gini ya dari tubuh, jadi dia ngerem seret gitu ya, ekornya ke bawah gitu. Kemudian kalau untuk lar, jelas dia akan memudahkan begitu maksudnya punya lar yang bulunya lebar, bulu larnya lebar, itu dia akan memudahkan dia saat naik. Jadi kelebihannya, dia biasanya burung yang larnya lebar itu kalau burung tinggian dia akan cepat tinggi dan mudah tinggi. Kemudian kalau untuk burung bala pun dia akan lebih cepat daripada burung yang larnya kecil ya, tidak lebar, kecil. Kemudian saat manuver pun, ketika dia mengambil posisi mau bidding, itu jelas lebih ini ya, menurut saya lebih gampang dia untuk mengarahkan tubuhnya saat dia akan bidding. Tapi tentu saja di ujung larnya itu juga harus lentur supaya gampang dia mau istilahnya, kalau menyibakkan angin gitu ya, seret gitu langsung bidding gitu ya. Itu untuk lar yang lebar. Kalau untuk kekurangannya saya belum melihat di mana kekurangannya. Mungkin kalau untuk burung-burung, maksudnya saat dia dilatih tandingkan dengan burung yang terbangannya pendek, di sini mungkin akan tampak kelemahannya atau kekurangannya. Jadi dia nggak bisa mengikuti burung yang pendek ya. Tentu saja kalau dia nggak bisa pendek, dia selalu otomatis biasanya kalau untuk terbangan agak jauh, kalau larnya lebar itu yang tinggian ya, tentu dia akan naik tinggi. Nah itu kalau dilatih tandingkan dengan yang burung tinggian yang larnya lebih kecil, lebih sempit, dia di atasnya, atau dia malah mengikuti ke bawah, tapi jarang untuk mengikuti ke bawah. Walaupun ada juga yang tipe-tipe petarung, dia akan mengikuti di bawah supaya dia tidak kalah untuk sampai di tujuan. Tapi kalau
pecinta burung tinggian tentu itu jadi kekurangan ya kalau dia nggak bisa tinggi atau nggak mau tinggi. Tapi kalau untuk pecinta burung yang bukan tinggian mungkin terbangan sedang-sedang sudah bisa lah dipakai untuk bermain. Seperti di kolong itu, kalau untuk apa istilahnya, kalau terlalu tinggi biasanya kalau memang dia tidak gampang motes dan matanya tajam sekali, mungkin kalau di bawah tinggi sekali dia tidak turun ya. Makanya kadang kita memerlukan burung untuk kolongan itu yang larnya agak kecil tapi dia bisa lambung, bisa terbang naik dan mau terbang naik. Jadi terbangannya itu tidak terlalu tinggi, alias cuma nanggung sedang-sedang saja, itu biasanya lebih bagus. Dan biasanya kalau larnya yang lebar mungkin dalam hal manuver ketika kondisinya itu atau keadaannya tidak terlalu tinggi, mungkin kalah cepat sama yang larnya kecil, tidak lebar. Itu saya rasa bisa jadi apa istilahnya ya, kelemahannya ya. Tapi kalau pecinta burung terbang yang tinggi sekali, itu burung yang larnya lebar, ekornya lebar, banyak dicari. Memang begitulah yang harus dipenuhi persyaratan untuk terbang tinggi. Kurang lebih begitu ya Mas Uget Atan. Dan untuk lar yang merit itu, maksudnya merit kalau saya sedang membuat video itu yang ininya ya, Mas Uget Atan, yang daunnya, kok daunnya, sodoannya itu akan terlihat, biasanya ya akan terlihat melintang itu apa ya, isi lah, lidiannya itu ngisi sekali, dipencet gitu nggak pendok, nggak berbekas gitu, dia akan terasa keras. Kemudian pas sampai di ujung itu merit sekali, hampir kayak nggak ada sodoannya sudah. Jadi dari besar mengecil langsung kayak nggak ada sodoannya yang di ujung itu, jadi kecil sekali lah. Itu yang dimaksud merit kalau menurut saya ya. Itu kelebihannya juga biasanya dia lentur, itu untuk manuver tiba-tiba pun bagus, karena memang dia waktu manuver tiba-tiba itu, begitu terbang terus pengen manuver tiba-tiba itu perlu kelenturan ujung-ujung lar itu ya, sama ujung-ujung buntut itu. Nah kalau ujung buntut atau lar yang kurang lebar, apa ya tadi, sudah ya kalau untuk larnya ya, kalau ekornya yang kurang lebar itu biasanya dia agak lentur. Kelebihannya dia ini ya, dia seperti remnya agak kurang pakem lah kalau kayak motor. Jadi begitu bidding itu biasanya agak dor ya, agak kasar ataupun kekasar ataupun bahkan kasar. Itu kalau yang ekornya lentur dan kurang lebar ya, itu rata-rata begitu. Walaupun nanti faktor terah juga mempengaruhi, tapi ini yang saya coba bahas itu bukan karena kita sudah mengetahui terahnya, tapi kita melihat tanda-tanda atau keadaan burung, kemudian kita memperkirakannya, kemudian kita buktikan kalau ternyata betul lah, itu memang ternyata memang dengan bulu atau lar yang begitu itu kerjanya seperti yang kita perkirakan. Jadi kalau teman-teman kemudian mengatakan bahwa itu tergantung terahnya, itu memang betul juga. Tapi kita sebagai pemula, saya sebagai pemula belajar merpati, karena kemampuan untuk membeli merpati yang terah itu belum bisa atau tidak terjangkau lah istilahnya untuk saya sendiri.
kita cari saja yang di pasaran, kemudian dengan ciri-ciri yang seperti diketahui atau kita ketahui dari orang-orang senior atau pemain-pemain senior yang lebih dulu belajar atau bermain merpati. Itu ya Mas Suget Atan, kurang lebihnya gitu. Yang jelas kalau menurut saya lar lebar, bulu ekor lebar itu hampir tidak ada kekurangannya, semua merupakan kelebihan. Kemudian kalau yang kecil biasanya ketinggiannya kurang maksimal, dan kelebihannya itu saat manuver dia tanpa rem istilahnya, jadi kencang terus biar gitu ya. Kalau kekurangannya mungkin dia kurang fleksibel waktu dia terbang, waktu mau belok ambil posisi bidding atau bagaimana, tapi sebaiknya kita coba saja, nanti kita akan membandingkan, karena kelebaran bulu ekor itu relatif menurut saya, tergantung besar kecilnya burung juga, tergantung apa ya yang ada di pikiran kita itu. Kalau lebar segini kemudian kalau kecil segini itu kadang berbeda ya. Maksudnya untuk patokan lebar dan kecilnya bulu itu mungkin kadang-kadang berbeda, tapi kita ambil patokan yang standar saja, sesuaikan dengan burungnya, dan kelebihan dan kekurangannya itu seperti yang saya ulas tadi. Semoga ini bisa memberi gambaran ya buat Mas Suget Atan saat kita memilih burung dengan patokan bahwa lar lebar, bulu ekor lebar itu semuanya kelebihan. Adanya kelebihan, kecuali untuk permainan tertentu tentu kita akan memilih yang sesuai dengan apa yang ingin kita mainkan dalam bermain merpati ya, mau main kolongan ataupun tinggian rumah ataupun balap. Oke, semoga ini bisa menjadi referensi buat Mas Suget Atan dan juga teman-teman sekalian. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.